Seorang prajurit Amerika Serikat yang seharusnya menjaga rahasia negara justru diduga membocorkan informasi pertahanan kepada Rusia. Prajurit bernama Taylor Adam Lee dan bertugas di Fort Bliss, Texas itu ditangkap setelah dituding mengirimkan data terkait tank M1A2 Abrams yang merupakan informasi rahasia milik militer AS. Data itu diduga diberikan kepada seseorang yang diyakini sebagai perwira intelijen Rusia. Taylor pun harus menjalani sidang terkait dugaan upaya mentransmisikan informasi rahasia ke pihak musuh. Berbagai pertanyaan pun muncul. Bagaimana modus Taylor Lee dalam menjalankan aksinya dan sebenarnya apa imbalan yang ia harapkan? Seberapa canggih teknologi M1A2 sampai-sampai Taylor Lee berusaha membocorkan kelemahannya ke Rusia? Bersama saya, Bernadetta Nadia, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Kasus yang menjerat Taylor Lee ini terungkap salah satunya dari sebuah SD card yang memuat informasi sensitif mengenai pertahanan militer AS. Berikut adalah kronologi dan modus yang digunakan Taylor Lee. Sejak Mei 2025, Taylor Lee yang memegang izin keamanan rahasia tinggi atau informasi kompartemen sensitif mencoba mengirimkan informasi yang bersifat rahasia ke pihak Moskwa. Pada Juni 2025, Lee mulai membagikan informasi teknis mengenai tank M1A2 Abrams secara daring. Ia pun menawarkan bantuan kepada Rusia dengan cara apapun, khususnya jika ia sudah berada di Rusia. Lee menyatakan, Amerika Serikat tidak senang dengan upaya saya mengungkap kelemahan mereka. Pada Juli 2025, dalam pertemuan tatap muka dengan orang yang diyakini sebagai perwakilan pemerintah Rusia, Lee diduga menyerahkan SD card yang berisi dokumen sensitif, termasuk dokumen terkait tank M1A2 Abrams. Tak hanya itu, Lee juga berusaha mengirimkan perangkat keras khusus yang menjadi bagian dari tank M1A2 Abrams kepada pihak Rusia. Aksi itu ia jalankan pada Kamis 31 Juli 2025. Caranya adalah dengan memindahkan perangkat keras yang dimaksud ke sebuah unit penyimpanan di El Paso, Texas. Setelah itu, Lee sempat mengirimkan pesan bahwa misi telah selesai kepada orang yang ia yakini sebagai perwakilan pemerintah Rusia. Lee ditangkap pada Rabu 7 Agustus 2025 oleh tim FBI dan Komando Kontra Intelijen Angkatan Darat AS. Pada hari yang sama, ia juga langsung dibawa ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Lantas, apa motivasi Taylor Lee yang berusaha membocorkan rahasia tank AS? FBI mengungkapkan bahwa tujuan utama Lee adalah untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Pihak Kejaksaan AS menegaskan, penangkapan ini adalah peringatan serius terhadap ancaman dari dalam dan bukti bahwa pengkhianatan terhadap negara akan ditindak tegas. FBI menyatakan mereka akan terus melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dan siapapun yang melanggarnya akan diseret ke meja hijau. Pengkhianatan Taylor Lee bukan sekadar pelanggaran militer, tapi juga manuver yang membahayakan posisi politik Amerika Serikat dan sekutunya. Kenapa demikian? Karena yang dibocorkan adalah data terkait tank yang selama ini jadi andalan AS dan sekutunya di medan perang. M1A2 Abrams adalah tank tempur yang modern dan tangguh. Dengan bobot sekitar 68 ton, tank ini dilengkapi lapisan pelindung yang canggih, kemampuan mobilitas yang tinggi, dan daya tembak yang kuat, serta presisi. Senjata utamanya adalah meriam yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi untuk menghadapi target dengan lapis baja. Tank yang dikendarai 4 orang ini juga memiliki teknologi pemindaian thermal, sistem kendali tembakan yang telah terkomputerisasi, dan pelindung reaktif untuk meningkatkan peluang keselamatan di medan perang. Sejak diproduksi pada tahun 1990, M1A2 menjadi peningkatan dari model M1A1.
Fitur baru yang paling menonjol adalah stasiun senjata komandan dan sistem pengintai thermal. Kemudian ada sistem antar kendaraan atau EVIS. Sistem ini memudahkan pertukaran informasi antar tank seperti titik lokasi, pergerakan unit, hingga posisi musuh yang bisa dipetakan dan dikirimkan secara real-time. Sebagai alat tempur, tank juga dilengkapi teknologi hunter-killer, di mana komandan dapat memindai dan menunjuk target secara mandiri di segala kondisi cuaca. Pada 1995, tank M1A2 mendapatkan sejumlah upgrade, antara lain teknologi sistem komunikasi EVIS dan sistem pendinginan udara untuk kru. M1A2 Abrams bukan hanya simbol kekuatan, namun juga bukti kemajuan teknologi pertahanan yang terus berkembang. Tank ini tercatat digunakan oleh militer AS saat menginvasi Irak pada tahun 2003. Kemudian dipakai militer Arab Saudi saat Perang Sipil di Yaman tahun 2015. Tank yang sama juga dibeli oleh sekutu Amerika Serikat seperti Australia dan Romania. Setahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat turut mengirimkan varian tank M1 Abrams untuk membantu pertahanan Ukraina. Dalam sebuah pertempuran di wilayah Kursk pada bulan Desember 2024, tentara Ukraina di dalam tank Abrams berhasil selamat dari serangan drone Rusia, meski tank itu sudah dalam kondisi lumpuh. Kasus Taylor Lee muncul di tengah panas dingin hubungan AS dan Rusia akibat perang Ukraina. Pemerintah AS, terutama di era Presiden Donald Trump, berusaha menengahi konflik. Misalnya dengan memberikan ultimatum kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang dalam 50 hari dan kemudian dipangkas menjadi 10-12 hari. Rusia merespon secara dingin dan justru terus melancarkan serangan ke wilayah Ukraina. Melihat eskalasi yang kian meningkat, termasuk serangan roket ke kota-kota seperti Kiev, Trump marah dan mengaku tidak akan lagi memberikan ruang untuk Putin. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa Rusia tidak punya itikat baik untuk mencari jalan damai. Trump juga memberi sinyal akan mengenakan sanksi baru baik kepada Rusia maupun negara dan entitas yang terlibat dagang dengan Rusia jika perdamaian tidak tercapai sebelum awal September 2025. Meskipun Trump memiliki hubungan personal yang relatif dekat dengan Putin, Trump menegaskan bahwa kepentingan geopolitik dan kemanusiaan lebih diutamakan. Trump dan Putin selanjutnya mengusahakan pertemuan langsung yang akan digelar di Alaska. Kasus Taylor Lee bukan sekedar cerita pengkhianatan seorang prajurit, tapi juga potret rawannya rahasia negara di tengah ketegangan geopolitik yang diwarnai perang informasi. Selama perang di Ukraina belum usai dan negara adidaya masih saling sikut, kasus Taylor Lee hanya akan menjadi bagian dari rangkaian panjang operasi bayangan yang tak akan pernah selesai. Saya Bernadetta Nadia pamit, sampai jumpa.